dalam pembelajaran ekonomi. Perkenalkan, nama saya Grace Andewi Kristiani dengan NIM K76220056. Saya adalah mahasiswa dari Universitas 11 Maret Surakarta yang sedang melaksanakan program pengenalan lapangan persekolahan di SMA Negeri 5 Surakarta. Di sini saya akan membahas materi tentang bab ketenaga kerjaan yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk kelas 11 SMA fase F. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita belajar tentang ketenaga kerjaan. Nah, kali ini saya akan membahas ketenaga kerjaan dengan subbab pengangguran. Kalian pernah dengar nggak sih apa itu pengangguran? Konsep, definisinya, jenis-jenis, dan lain sebagainya. Nah, mari kita belajar tentang apa itu pengangguran. Yang pertama, kita akan belajar mengenai konsep pengangguran. Jadi, pengangguran itu adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari kerja. Kenapa sih kok pengangguran itu bisa terjadi? Jawabannya, pengangguran dapat terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, terjadi surplus atau kelebihan penawaran di pasar tenaga kerja. Jadi, kalau digambarkan jadi seperti ini. Nah, pengangguran menjadi salah satu masalah yang sering muncul di negara berkembang. Contohnya, negara kita, Indonesia. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga memicu terjadinya ketimpangan pendapatan. Kalau kalian pengen tahu nih tentang jumlah pengangguran di Indonesia, kalian dapat mengakses situs resmi dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Dengan link berikut ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang jenis-jenis pengangguran. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, jadi jenis pengangguran itu ada dua. Yang pertama berdasarkan lamanya waktu bekerja, dan yang kedua berdasarkan penyebabnya. Kita belajar yang pertama dulu ya, berdasarkan lamanya waktu bekerja. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Nah, pengangguran ini tuh definisinya angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Atau bisa dikatakan dia sedang mencari pekerjaan. Mempersiapkan usaha juga bisa. Dia sendiri tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Dan yang terakhir, dia merasa sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, contohnya sebagai berikut. Ada dua gambar nih, di kiri dan di kanan. Jadi penjelasannya, gambar di kiri adalah ilustrasi lulusan sarjana. Sebut saja sarjana ekonomi. Setelah ia mendapatkan gelarnya sebagai sarjana ekonomi atau SE, dia melamar pekerjaan ke banyak perusahaan, tetapi dia belum mendapat pekerjaannya. Nah, situasi ini disebut dengan pengangguran terbuka, karena dia belum mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya kita belajar tentang setengah pengangguran. Apa sih setengah pengangguran itu? Setengah pengangguran yaitu angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal atau bekerja di bawah jam kerja operasional. Kalau part-time berarti masuk nggak ya? Part-time tentu masuk di setengah pengangguran karena dia bekerja di bawah jam kerja operasional. Rata-rata orang bekerja kan 8 jam per hari ya, tapi kalau part-time dia bisa kurang dari 8 jam per hari. Artinya dia masuk dalam kategori setengah pengangguran. Ada lagi contoh sebagai berikut. Ilustrasi ini menggambarkan seorang tukang ojek di pedesaan yang hanya mendapatkan 1-4 penumpang per hari, sehingga jam kerjanya jauh di bawah standar normal, yang 8 jam per hari tadi. Maka tukang ojek ini bisa disebut setengah pengangguran. Lanjut, kita belajar tentang pengangguran terselubung.
Artinya, angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal karena ketidaksesuaiannya latar belakang pendidikan atau pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan yang ia miliki. Contohnya, fresh graduate jurusan ekonomi sama kayak yang tadi ya, yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Nah, daripada dia menganggur, dia membantu usaha orang tuanya, yaitu menjaga warung, tanpa upah yang tetap. Kegiatan ini ia lakukan karena belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Nah, jenis pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja sudah selesai. Kita lanjut ke jenis pengangguran yang kedua, yaitu berdasarkan penyebabnya. Yang pertama di sini dituliskan pengangguran struktural. Dengan arti keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan saat ini. Gimana sih contohnya? Contohnya sebagai berikut. Ada 2 gambar. Di sini ilustrasinya di sebelah kiri adalah buruh pabrik yang kehilangan pekerjaannya karena pabrik tempat ia bekerja beralih ke teknologi mesin otomatis, sehingga tenaga manusia atau sumber daya manusia sudah tidak lagi dibutuhkan dalam pabrik tersebut. Maka bisa dikatakan orang tersebut terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja. Orang tersebut dikatakan pengangguran struktural. Yang kedua ada pengangguran friksional dengan definisi angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya sebagai berikut. Karyawan yang mengundurkan diri dari pekerjaannya atau resign untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Mungkin ia ingin mencoba bidang pekerjaan yang berbeda, atau mungkin dia pindah domisili dan mencari pekerjaan baru di tempat tinggal yang baru. Tentunya ini membutuhkan waktu ya, karena ia harus mencari lagi pekerjaan yang baru. Namun dia belum mendapatkannya. Kita lanjut, yang ketiga ada pengangguran siklis. Nah, pengangguran siklis ini adanya penurunan kegiatan ekonomi yang memaksa perusahaan untuk memperhatikan pekerja dalam upaya pemotongan biaya. Gimana sih pemotongan biaya itu? Jadi, ketika permintaan barang dan jasa dalam perekonomian menurun seperti diilustrasikan di gambar yang kiri, hal ini akan memaksa perusahaan untuk memberhentikan pekerja dalam upaya untuk memotong biaya. Pekerja tersebut jadinya nganggur dong karena dia tidak sedang bekerja atau belum mendapatkan pekerjaan lagi. Nah, perusahaan menghasilkan pendapatan dari penjualan barang dan jasa. Dan ketika pendapatan menurun drastis, maka bisnis akan mengalami penurunan laba. Dalam upaya menjaga bisnis tetap bertahan, perusahaan tersebut memberhentikan pekerja untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Sampai di sini, apakah kalian sudah memahami tentang jenis-jenis pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja dan penyebabnya? Tentunya udah dong. Kalau gitu, kita lanjut poin yang ketiga tentang upaya mengatasi pengangguran. Menurut kalian, pengangguran itu kejadian yang positif atau negatif sih? Nah, tentunya itu adalah kejadian yang negatif ya, makanya harus diatasi. Gimana caranya? Yang pertama, kita bisa meningkatkan investasi. Investasi bisa dikatakan modal perusahaan ya. Nah, jika investasi meningkat, maka perusahaan dapat membuka usaha baru. Dengan begitu, tenaga kerja dapat terserap dan dapat menggerakkan perekonomian, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang terserap tadi artinya dia udah mendapatkan pekerjaan dong, makanya dia tidak lagi menganggur. Yang kedua, dengan adanya pelatihan kerja. Sebagai tenaga kerja, kita perlu memiliki keterampilan kan? Nah, keterampilan perlu ditingkatkan. Dengan cara gimana? Dengan cara melakukan pelatihan kerja. Pelatihan kerja dibutuhkan masyarakat, sehingga mereka memiliki keahlian atau kualifikasi yang diperlukan oleh perusahaan. Di sisi lain, pelatihan kerja juga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih optimal.
Yang ketiga, ada program kerjasama luar negeri. Kerjasama dengan negara lain dapat dilakukan sebagai usaha penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, kerjasama ini dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara luar negeri membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan membuka perusahaan baru, menciptakan lapangan kerja baru kan tentunya. Nah, di situ akan terjadi permintaan tenaga kerja yang meningkat. Maka, langkah ini dapat mengurangi pengangguran. Yang terakhir dengan cara menggalakkan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM itu apa sih definisinya? Jadi, UMKM itu jenis usaha produktif yang dimiliki perorangan, rumah tangga, maupun badan usaha yang dikelola berdasarkan kriteria tertentu terkait modal dan omset. UMKM di sisi lain ini berperan penting sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi pada pemerataan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan nasional pada bab sebelumnya. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggiatkan UMKM menjadi salah satu upaya mengatasi pengangguran. Masyarakat dibina dan diberikan bantuan modal untuk membuka lapangan kerjanya sendiri sehingga masyarakat tidak hanya berusaha mencari pekerjaan bagi dirinya, tapi juga dapat membuka lapangan usaha baru yang dapat membantu mengurangi angka pengangguran bagi orang lain dan meningkatkan kegiatan ekonomi sehari-hari. Nah, sampai sini materi jenis pengangguran dan upaya mengatasi pengangguran. Jangan lupa yang pertama tadi konsepnya ya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.